dan menjadi saksi sampai selama-lamanya. Berkati hamba-Mu, berkati umat-Mu, berkati kami semua. Roh-Mu yang kudus menjamah kami, mempersiapkan hati kami, dan sama-sama kami diberkati dari awal pertengahan sampai kepada akhir pemerintahan ini. Hamba mohon kekuatan dan hikmat-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, shalom. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih, memang membutuhkan kekuatan dan hikmat Allah untuk memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang karya atau buah Roh Kudus yang dicurahkan bagi orang percaya. Kolose pasal yang ketiga. Kita akan membacanya dari ayat 5 sampai ayat yang ke-17. Bapak-bapak membacakan ayat yang ke-5 ganjil, dan ibu saudari membacakan ayat yang genap, dan ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama. Saya bacakan judulnya. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Manusia baru. 2-3. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percampuran, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang membuatlah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar karirnya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, Buddha atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang disusahkan dari kasih-Nya, kenallah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan dari asasnya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan tidak menyamakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan mengurus seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bersama. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Karya Roh Kudus yang dicurahkan bagi orang percaya. Kita tahu bersama
di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama menceritakan hari ini seluruh dunia dan orang percaya memperingati 10 hari setelah kenaikannya ke surga. Murid-murid menanti, dan hari yang ke-10 di ruang atas tempat penginapan mereka di Yerusalem, murid-murid menerima janji Allah itu. Dicurahkan Roh Kudus yang adalah Allah untuk memimpin murid-murid bersaksi dan memimpin gereja saat ini dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan dunia, sehingga dimampukan untuk tetap menjadi manusia baru. Kita akan melihat dalam poin-poin ini, terutama dalam melihat karya Roh Kudus di zaman setelah beberapa tahun pencurahan Roh Kudus terjadi di Yerusalem itu, yaitu kepada jemaat yang ada di Kolose. Dikatakan karya Roh Kudus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 5-17 ini, yang pertama, karya yang menginsafkan akan dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa apa yang dikerjakan pada hari-hari ini menyenangkan Tuhan apa tidak. Yang penting gue yang senang. Atau bahasa, kalau dalam bahasa orang Jakarta, yang penting bosnya senang, dan seterusnya. Nah, untuk itulah, apakah sekarang masih ada orang yang bertindak seperti manusia lama? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak sekali definisi manusia lama di sini. Untuk itu, sebagai orang yang sudah menerima Roh Kudus, gereja Kolose diingatkan juga supaya sebagai ciptaan baru diperintahkan untuk menanggalkan manusia lama. Bahkan bahasa ekstrimnya di sini dikatakan apa? Matikanlah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, misalnya mendengar kata matikanlah itu apa yang terlihat atau terpikir di benak Bapak Ibu Saudara? Ada tindakan atau matikan. Bunuh tuh air, bunuh tuh air, tapi tidak bertindak. Ada tindakan orang percaya, ada tindakan orang yang sudah di dalam Tuhan. Ini berbicara mengenai jemaat di Kolose dan berbicara mengenai murid-murid dan gereja saat ini. Matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Waduh, berat gak Bapak Ibu Saudara? Jujur, berat. Makanya ada orang bilang, ada pujian itu mungkin dari dulu tuh, mungkin diplesetkan. Aku masih seperti yang dulu. Di kalangan sekolah kami, sekolah tempat saya diizinkan Tuhan mengajar, ada postingan umum sekarang, tapi awalnya itu sebenarnya secara grup, tetapi sekarang sudah dibuka di Facebook oleh salah satu rekan, terutama kepala sekolah. Ya, tidak menganukan ya, tetapi inilah manusiawi. Dia pernah sekolah teologi, melayani Tuhan, tetapi ketika melayani di salah satu gereja yang Bapak Ibu sudah tahu sendiri, gereja seperti kita juga, dan semuanya udah mulai dari kecil-kecil sekali, tapi banyak kesusahan dan pergumulan dialami. Dia saudara-saudara kita ya sama satu kampung dengan kita di sini, banyak kan, dia dari sana. Setia luar biasa awal, tetapi tidak sejak pandemi yang memang berat sekali. Semua pandemi membuat orang putar otak, termasuk hamba-hamba Tuhan putar otak. Kehidupan yang berat membuat manusia lamanya kembali kambuh. Sehingga walaupun dia sudah hamba Tuhan, dia tinggalkan pelayanannya. Dia pergi ke Morowali, cari kerja di salah satu perusahaan. Bukan ini saya mau menjelekkan, tapi faktanya
manusia lama. Selalu berkata. Dan akhirnya dalam postingan dicari, terus saya bilang mungkin dia sedang karaoke. Apa lagunya? Teman satu guru bilang lagunya Aku Masih Seperti Yang Dulu. Jadi dicari kemana-mana untuk kembali back to ministry, kembali pelayanan, kembali mencintai Tuhan. Tidak salah engkau bekerja, tidak salah engkau mencari uang, tetapi ingat panggilanmu yang pertama, manusia baru dalam Tuhan. Terutama bagi dia tugasnya pelayanan pekabaran Injil itu lebih utama. Dan seluruhnya pasti Tuhan akan menyertai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu hanya contoh yang umum saja, tetapi dikatakan lebih dalam lagi. Kamu harus menanggalkan manusia lama, yaitu lepaskan. Kalau kita sedang mengenakan, misalnya ini karena kondisi panas tuh, kita lepaskan. Berarti kalau kita lepaskan, ada di tubuh kita tidak? Mengikuti kita tidak? Tidak, karena dia kita mati. Kalau bisa bukan hanya tanggalkan, bahasa di sini apa? Matikanlah. Orang yang memiliki Rohnya yang kudus dan bekerja dalam hidupnya sampai hari ini pasti akan berusaha untuk mematikan. Apa sih yang dimatikan? Memang agak tajam, jelas, tetapi sebagai hamba Tuhan saya harus sampaikan. Percabulan harus dimatikan. Kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat dan keserakahan, serta membuang sikap marah, amarah maksudnya, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor dan dusta. Setiap orang yang sudah menjadi ciptaan baru harus selalu berjuang untuk mematikan, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Berarti ada tindakan kita yang sudah dilahirkan baru oleh Roh Kudus untuk mematikan, memadamkan, menghilangkan, melepaskan itu. Kecenderungan kita untuk kembali kepada nyaman, enaklah saya begitu. Makanya ketika dicari, ya memang susah pelayanan. Tidak ada apa-apa loh. Tidak ada apa-apa. Ada O-nya itu. Apalagi dia dikasih pelayanan. Ya, berbicara mengenai yang kesaksian awal tadi. 1 bulan oleh yang di atasnya itu cuma 50 sampai 100 ribu. Berapa yang pelayanannya dan kesulitan. Tetapi harusnya sebagai orang percaya dan jemaat yang ada di Kolose dan kita semuanya, mari kita melihat bahwa Allah mengingatkan kita, tanggalkanlah manusia lama kita. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan, dikasihnya peranan Roh Kudus untuk mengingatkan. Dan hari ini di mimbar saya mau katakan, mari matikanlah segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Matikanlah berarti di ayat yang kelima ini sesuatu yang duniawi, yang maksudnya yang mengikuti cara hidup dunia, kesenangan, hawa nafsu dan nafsu dan keserakahan yang saya sebutkan tadi itu, semuanya itu mendatangkan apa? Murka Allah. Nah, makanya kita berusaha jangan hidupkan. Ada sekarang berbagai banyak cara di bidang pertanian untuk menghidupkan bunga yang sudah mau mati itu, ada obatnya. Demikian juga dalam gereja Tuhan, untuk mematikan rohani itu banyak cara. Ada seorang yang berbicara kepada saya di tempat lain, kita di sini ya, bilang begini, Pak, saya itu setiap dengan firman Tuhan saya ngantuk berat sekali. Tidak ada di sini, tapi kepada. Terus bagaimana caranya supaya saya tidak ngantuk berat lagi, Pak? Saya nggak datang ke gereja. Loh, sudah begitu. Kok bisa nggak datang ke gereja? Harusnya jangan. Saya itu susah, Pak. Daripada saya ngantuk terus ngomong. Nah, ada juga Pak mempengaruhi kiri kanan saya. Saya nggak usah datang ke gereja. Apakah ini sikap benar? Hanya Bapak Saudara yang jawab, nggak usah saya jawab. Mematikan, meninggalkan berarti memberikan kesempatan yang sudah ada, jangan diberi kesempatan lagi
saya berdoa, kapan perlu ngopi, kapan perlu gigit lidah, Pak. Ada banyak cara nih. Kamu di kampus dulu untuk tidak ngantuk itu banyak cara. Ya, ada menggigit lidah, katanya ada pijit-pijitan tangannya, ada yang mendelek matanya, pokoknya apa segala macam. Intinya lawan itu. Demikian juga perbuatan-perbuatan yang duniawi harus dilawan, jangan diikuti. Nggak apa-apa Pak, dikit. Ingat, segala sesuatu yang duniawi, yang manusia lama tadi mendatangkan murka. Murka itu apa? Kemarahan Allah. Adakah di antara kita yang masih belum mematikan segala sesuatu yang jahat dalam diri kita? Mungkin kita berkata, tidak Pak, sebenarnya saya sudah baik nih orangnya. Tapi, banyak tapi itu. Tapi kalau kambuh Pak, itu yang kambuhnya itu harus dimatikan. Ada seorang bilang di luar saya, Pak, saya sebenarnya orang yang baik Pak. Tetapi kalau dipancing, tidak bisa saya. Loh, itu berarti masih berdiri dalam kelemahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, yang ayat 8 kembali kita diingatkan, tetapi sekarang buanglah, setelah matikan, buanglah semuanya itu. Nah, tadi matikan, berarti matikan itu sama sekali tidak boleh hidup dalam diri Bapak Ibu Saudara dan jemaat. Amin. Apa saja yang tidak boleh hidup? Tidak ada percabulan seperti jemaat yang ada di Kolose dan bahkan yang ada di jemaat di Korintus. Jemaat Korintus itu yang lebih parah lagi. Percabulan luar biasa karena ada Dewi Diana, Dewi kenikmatan, kesuburan di sana. Apa yang mereka lakukan? Ada di tengah jemaat anaknya menikah dengan mama tirinya. Tapi ini yang terjadi. Itu maka diingatkan oleh firman Tuhan. Jangan sampai matikan segala percabulan, kenajisan, hawa nafsu jalan dan serakah. Buang segala. Nah, apa sekarang setelah dimatikan ada yang buang. Buang itu maksudnya karena itu ada di dalam diri kita. Kenapa itu harus kita buang? Marah. Bapak Ibu Saudara bisa marah nggak? Bisa. Saya juga marah. Tetapi ingat, jangan hidup dalam amarah. Jangan geram. Geram itu apa sih? Maunya seperti singa, mau terus marah, meledak terus. Jangan selalu ada fitnah, kata-kata kotor dan dusta. Dikit-dikit kata Victor. Apa itu Victor? Pikiran kotor, kata-kata kotor. Jangan tapi dikatakan gantilah, buanglah, kata buanglah ini mengingatkan kita sebagai pilihan Allah di zaman akhir ini, dan Roh Kudus akan memampukan bukan dengan kuat dada kita. Paulus sampaikan, sekarang hidupmu bukannya engkau lagi, tapi Kristus yang hidup dalam dirimu. Amin. Masa Tuhan Yesus diajak bohong? Masa Tuhan Yesus diajak koro-koroan? Ya, koro itu bahasa anak-anaknya. Masa Tuhan Yesus diajak fitnah, membina orang? Dikatakan begini, kalau orang-orang yang di level yang belum sungguh dalam Tuhan, ketika berkumpul itu, mereka bicara apa? Kejelekan orang lain, gosip, bahkan tambah ABC dan seterusnya. Tidak ada di sini. Tetapi juga kalau orang level yang setengah kenal Tuhan, maksudnya dekat-dekat Tuhan tapi dekat-dekat dikit dengan dunia. Jadi tengah-tengah. Jadi ketika ada di kumpulan orang Kristen, dia shalom, luar biasa hari ini, haleluya. Tetapi ketika ada di kelompok-kelompok yang lain, keluar semua kata-kata yang tidak benar, makian, cacian, nggak apa-apa, jadi biasa, kan hari-hari. Nggak boleh kata hari-hari. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih, karya Roh Kudus menginsapkan kita. Sadar nggak bahwa kita orang berdosa? Sadar nggak bahwa saya punya kelemahan, saya punya kelemahan? Saya bilang sama istri saya, sama anak saya, kelemahan juga. Saya bisa marah, saya bisa kadang-kadang nggak terkendali. Tetapi ingat, ketika Roh Kudus berbicara dalam hatimu, jangan lakukan itu. Maka kita lebih taat kepada suara Tuhan. Suara Roh Kudus kuat berbicara. Yang poin yang kedua, karya Roh Kudus tadi setelah menginsapkan kita,
tetapi juga membuat kita hidup dalam pertobatan atau lahir baru. Nah, inilah gereja, terutama gereja dari dulu pekabaran Injil, kita dulu pekabaran Injil Indonesia, sekarang gereja misi, harus hidup dalam pertobatan. Setiap orang percaya yang telah diselamatkan oleh Allah, seharusnya kita dalam lahir baru. Kehidupan dalam lahir baru ini ditandai dengan adanya tindakan untuk menanggalkan kehidupan lama. Cara hidup lama yang dikuasai oleh dosa. Dulu saya tidak mengenal Tuhan, tapi sekarang mengenal Tuhan. Maka saya berusaha menjaga kelakuan saya, menjaga kata-kata saya. Maka dikatakan Roma 8:13, Rasul Paulus mengungkapkan sebuah kebenaran penting. Dikatakan begini, kita yang sudah dalam Tuhan harus menanggalkan manusia lama dengan cara hidup senantiasa dalam roh. Dalam hal sangat beralasan, maka kita akan harus selain mematikan, membuang keinginan tadi, hidup dalam roh. Bagaimana cara hidup dalam roh? Saya tidak paham, Pak Pendeta. Tetapi roh yang ada dalam diri kita, Roh Kudus yang ada dalam diri orang percaya pertama, mengingatkan. Jadi ketika kita diingatkan kita salah, jangan marahin itu, apa itu? Mengingatkan saya. Atau apalagi orang lain, jangan mengingatkan saya. Tahu itu saya salah. Padahal kita harus mengungkapkan itu. Iya ya, saya salah. Lebih baik diam. Kalau memang jangan jangan mengingat saya. Roh yang kudus mengingatkan kita sehingga kita hidup dalam pertobatan. Nah, dikatakan bahwa orang percaya yang hidup dalam pertobatan akan diperbaharui. Maka di sini dikatakan diperbaharui senantiasa. Kapan? Hanya tahun ini? Senantiasa. Bukan ketika peristiwa tahun baru, Natal, Paskah saja, tapi long time, every day. Maksudnya setiap waktu dan setiap hari kita diperbaharui. Jangan berkata bahwa kita manusia, sudah dalam Tuhan baik-baik nih, baik-baik aja semua memang. Tapi ada kalanya iblis berbicara, dia sudah sakit nih, kebalasannya. Tapi ada kalanya juga ada suara lain juga, gak usah memberi terus, kau aja belum cukup. Ada nggak suara-suara seperti itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menasihati jemaat di Kolose untuk yang sudah mematikan itu, jadi ada yang dihidupkan. Kalau kita menanam sawit, pohon yang tinggi ditumbang. Waktu dulu saya 2010 saya masuk Tomo, itu masih pohonnya tinggi sekali semuanya. Bahkan waktu itu mungkin karena aku rezeki saya ya, saya dikasih beli pak tanah berapa? 5 juta sampai 7 juta 1 hektar. Wih, murah sekali. Tapi Pak Palti bilang, jangan, nanti hatimu tertuju ke situ. Oh iya ya. Setelah saya pikir, mungkin ya coba kalau ambil. Memang ada orang bilang sama saya begitu. Tapi ya begitulah, menurut kita bilang pasti Tuhan sediakan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah menginginkan kita gaya hidup manusia yang baru adalah hidup dalam roh Allah. Jangan hidup dalam manusia yang lama. Misalnya, Allah menghendaki kita menghormati satu sama lain, tapi kita lihat orang dengan sebelah mata. Kapan perlu nggak mau lihatnya. Atau anak-anak, karena ada anak muda dan remaja. Roh Kudus firman Tuhan berkata, Pak, hormatilah ayah dan ibumu. Tapi apa? Itu orang tua dulu, tidak sekarang, jangan begitu. Kadang-kadang kita tidak menghormati orang tua. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Nah, tentu ya. Coba pendeta mengingatkan kalau tidak ada apa-apa. Nah, yang saya mau katakan adalah kadang-kadang berat loh untuk mematikan itu. Saya dulu Bapak Ibu Saudara untuk mematikan sesuatu hal yang manusia lama saya. Lama sekali saya perlu bergumul, bahkan bergumul lagi, bahkan trauma betul ada. Saya dulu paling takut yang namanya orang mati di peti karena trauma lihat kakak saya. Bayangkan mau dikubur kakak saya masuk nemplung ke sana.
terus minta supaya jangan saya mau dikubur sama Bapak. Takutlah saya, ngeri saya bilang gitu kan. Jadi bertahun-tahun saya, Tuhan tolong matikan ini, karena bagaimana juga saya akan berhadapan dengan jenazah orang meninggal, supaya saya tidak traumatik. Manusia yang baru, yaitu manusia yang diperbaharui oleh Tuhan. Apa sih yang dilakukan sebagai manusia baru? Bukan saya, tetapi dikatakan ayat 12 sampai ayat 17 ini banyak sekali. Tetapi satu yang kita dari sehari ke sehari biar kita berubah. Saya tidak tahu di mana Bapak Ibu sudah tahu. Roh yang Kudus mengingatkan kita di hari Pentakosta, bukan kepada murid-murid, bukan hanya kepada jemaat, saudara jemaat yang di Bulu Mario ini. Kenakanlah belas kasihan. Jadi dengan orang jangan kita tidak mau mengenal belas kasihan. Apalagi murah, kemurahan atau murah hati. Jadi orang itu terkenal dengan murah hati, bukan murahan dan bukan jual murah, tapi murah hati itu hati tergerak oleh kemurahan. Kerendahan hati, jangan sombong. Sudah kita pas-pasan tapi sombong lagi. Sudah kita butuh orang lain tapi kita enggak, tapi mau. Biasanya ada orang sombongnya sombong kecil, tapi bukan sombong besar. Dia lapar, tapi ketika ada di rumah orang mungkin sungkan, ada yang lain, tapi ada yang lain memang enggak. Mari silakan makan. Enggak Pak, padahal apalagi setelah lihat makanan itu agak enak, donat, udah mengiler tapi nanti Bu ya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, manusia baru kita harus diperbaharui senantiasa. Murah hati, rendah hati, kelemah lembutan, kesabaran. Ya, berbicara mengenai kesabaran yang panjang dan lebar. Tetapi yang saya mau katakan adalah Allah menghendaki kita. Bukan berarti kita kalau sudah jadi orang Kristen itu pasti tidak marah lagi. Tidak. Tetapi hari demi hari kita dilatih untuk sabar. Sebagai apa? Karya Roh Kudus dalam diri orang percaya. Sabarlah kamu terhadap seorang akan yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Nah, banyak juga orang yang susah dalam mengampuni. Sebagai manusia yang baru itu, maka tanggalkan semuanya itu. Baik orang bersunat maupun orang yang tidak bersunat, maupun juga orang barbar, orang skip, orang merdeka, dan semuanya patutlah, kata Paulus terjemah di sini, menjadi manusia baru dan mengenakan tabiat karakter Kristus. Poin yang kedua dan yang terakhir, mengenakan manusia. Ayat 9 sampai 17 ini. Setiap orang percaya yang hidup dalam kebaharuan atau lahir baru tidak hanya menanggalkan manusia lamanya, tetapi juga harus siap menanggalkan manusia baru yang tadi sudah kita sebutkan. Dan juga oleh kekuatan Roh Kudus berkata, saya bisa. Jangan berkata, aku masih seperti yang dulu. Dulu bohong, sekarang bohong, walaupun kecil-kecil. Nah, itu namanya masih seperti yang lalu. Tetapi mengenakan manusia yang baru, tadi kita sudah buang manusia lama dan manusia mati, dan sekarang kita pakai baju baru. Manusia yang baru itu di dalam Kolose 3 ayat 12 ini dikatakan, kita ini orang pilihan Allah dan akan dikuduskan oleh Allah, dan kita ada di dunia ini. Walaupun kita di dunia ini, tapi kita harusnya tidak terkontaminasi. Maksudnya apa? Supaya kita tidak ikut-ikutan. Nanti ini tahun politik, tetapi saya mengingatkan sebagai orang Kristen sikap kita. Ada seorang bilang begini kepada saya, Pak, saya sebenarnya tidak mau pilih dia. Terus tapi karena ada 50.000 uang ikan, kutusuk dia walaupun saya nggak suka. Nah, sebagai manusia baru saya bilang begini, bukan begitu. Kalau uang ya kalau orang kasih nggak apa-apa, ambil saja. Tapi masalah tusuk dan tusuk itu ikuti hati nurani. Karena itulah yang Tuhan taruh di hatimu. Kalau Bapak suka ya jangan nanti dilihatnya saya uang 50.000 dia ada di situ atau di bilik suara. Nah, berikutnya Bapak Ibu Saudara, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah dan seterusnya. Inilah gaya hidup
gaya hidup dalam pengampunan. Wow, miliklah cara hidup ini. Susah nggak mengampuni? Bagi orang yang kesalahannya kecil mungkin gampang, tapi kalau kesalahannya besar yang diperlakukan kepada kita kadang-kadang berat. Butuh proses tiap-tiap hari untuk mengampuni. Butuh proses tiap yang Roh Kudus tolong saya untuk mencintai. Butuh proses tiap-tiap hari untuk lebih sabar dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia baru tidak dikenakan dipakai pada saat-saat tertentu, maka terlihat dalam gereja atau perkumpulan orang Kristen saja. Tetapi setiap waktu, suka atau tidak suka, kita yang sudah berpakaian baru akan meninggalkan pakaian lama yang bau, tetapi juga kita senang dengan pakaian baru dan berusaha menghidupinya. Untuk itu, Rasul Paulus juga menjelaskan tentang bukti yang harus ditampilkan oleh setiap orang percaya yang telah manusia baru dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam